Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta Radio Kayu Manis di Jakarta, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan teruntuk Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tidak terhitung kepada kita semua, termasuk nikmat umur dan nikmat disampaikannya niat kita pada pagi ini untuk melanjutkan kaji kita surat Al-Baqarah yang kemarin baru selesai sampai dengan ayat yang ke 207. Mari kita coba untuk melanjutkan ke ayat yang ke 208. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, baik yang pagi ini ada di studio maupun yang ada di kediaman masing-masing dan yang mereka sambil jalan atau dalam perjalanan. Ayat yang lampau Allah menerangkan orang yang munafik dan orang yang mukhlis. Kemudian pada ayat-ayat ini, ayat berikutnya, Allah menerangkan perintahnya berupa perintah supaya kita ini bersatu, damai, rukun dalam taat kepada agama Allah. Artinya agama Allah secara keseluruhan, jangan hanya taat separuh-separuh. Dan Allah mengancam kepada orang yang mengingkari, pada orang yang menyalahi perintah-perintahnya dengan azab yang pedih sekali. Mari kita simak ayat yang ke-208 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, dalam silmi. Nanti diterangkan silmi ini apa? Kafatan, secara seluruh, keseluruhannya. Wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia itu, setan itu, lakum, bagi kamu, aduun, musuh, mubin, yang nyata sekali. Kita coba untuk memahami ayat ini lebih jauh ya. Itu tadi artinya secara global dalam bahasa Indonesia demikian. Awal-awal ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Sementara ahli tafsir
tafsir menyatakan bahwa orang-orang yang dimaksud orang yang beriman ini di sini siapa? Yang jadi masalah gitu. Orang yang beriman, siapa orang yang beriman itu? Lalu yang dimaksud dengan silmi ini apa? Sementara ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini adalah mereka yang imannya iman bak udang kepalang panggang. Mentah enggak, mateng enggak. Dimaksud siapa? Orang-orang munafik. Dimaksud orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang tata lahirnya mengaku beriman itu loh, tapi sebetulnya menyembunyikan kekafiran. Tadi di depan kemarin kan sudah diterangkan gitu. Orang ini diseru oleh Allah. Lah Allah itu sopan nyerunya supaya jangan tersinggung pakai orang yang beriman, karena ngaku beriman. Hei orang yang beriman, Rene longger, gitu kan? Sini kamu masuklah ke Islam seluruhnya. Jangan masuk cuma hanya karena takut kepada muslimin. Jangan. Kalau ketemu Nabi sholat, tidak ketemu merdeka. Jangan begitu ya. Hanya merdeka terus tidak sholat. Pura-pura kamu masuk Islam. Jangan begitu. Maka silmi di sini maknanya Islam. Begitu pula ditujukan kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Orang Yahudi, orang ahli kitab yang masuk Islam. Ada sebagian dari mereka yang masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam, begitu. Wah, begitu masuk Islam, lalu ya maaf ya, kadang-kadang masih apa? Dia masih membawa ajaran-ajarannya yang dulu-dulu. Membawa ajarannya yang dulu-dulu. Dan ini yang dikatakan menjadikan asbabun nuzul. Orang Yahudi masuk Islam. Begitu masuk Islam, lalu ia dalam upacara-upacara tertentu, ia masih memuliakan hari Sabtu. Masih melakukan iktikaf pada hari Sabtu. Ada beberapa syariat Taurat yang dilaksanakan. Ini tidak boleh. Nah, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi yang mu'alaf nih, orang ahli kitab yang baru masuk Islam ini. Ayo sini, ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan masih dicampur-campur dengan Taurat. Ini sementara ahli tafsir mengatakan mereka termasuk adalah orang ahli kitab yang masuk Islam. Itu ya ayyuhalladzina amanu, sasarannya mereka. Maka silmi di sini maknanya juga Islam. Orang lain lagi mengatakan, seperti Imam Fakhrur Razi, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan silmi itu bukan Islam, tetapi supaya silmi adalah kamu masuk ke dalam keselamatan, kedamaian, jangan berbantah, jangan perang satu sama lain. Hendaklah kamu bersatu, bertolong menolong, bantu membantu, apalagi dalam urusan agama Allah. Maksudnya begitu. Nah, yang dituju siapa? Yang dituju muslimin sendiri. Nah, jadi ada beberapa pendapat loh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di sini yang dimaksud memang betul-betul orang yang beriman. Nah, silminya maksudnya apa? Damai, gitu. Artinya selamat, salam, damai, yang rukun, tolong menolong, jangan berbantah-bantah. Ya. Tuh, kalau tadi kan artinya masuk Islam secara keseluruhan. Jangan sampai sebagian diimani, sebagian tidak. Kan itu pernah tuh diingatkan oleh Allah ya kepada Bani Israel. Di mana Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apakah kamu hanya beriman kepada yang sebagian Alkitab, yaitu Taurat, dan ingkar terhadap sebagiannya yang lain? Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 85. Artinya, kamu hanya mengimani Taurat sebagian yang menguntungkan kamu, sedang Taurat yang bunyinya lain tidak kamu imani, gara-gara memuat soal nubuah, yaitu berita tentang akan datangnya kenabian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu begitu? Dulu begitu. Nah, ini ada yang sudah masuk Islam masih mau menyampur adukan syariat Taurat dengan syariat Quran. Diingatkan menurut ahli tafsir demikian. Nah, yang lain mengatakan enggak, ini urusannya adalah dengan apa? Dengan orang Islam sendiri. Suruh rukun, suruh baik, supaya jangan pecah belah. Apa kalau pecah belah menjadi apa? Itu akan menjadi orang yang lemah, orang yang tidak punya harga lagi nanti di hadapan umat-umat manusia ini. Contoh di mana oleh Allah diterangkan kan dalam surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayatnya 46. Ayatnya berapa? 46. Diterangkan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Ya. Artinya wa atiullah, dan taatlah kamu kepada Allah wa rasulahu, dan taatlah kamu kepada rasulnya. Lalu wala tanaza'u, dan jangan sekali-kali kamu berbantah-bantahan. Itu? Jangan kamu berbantah-bantahan. Apa? Fatafshalu, nanti kamu menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan nanti kamu akan kehilangan kekuatanmu. Ya, begitu muslimin jangan suka bantah-bantahan satu sama lain. Bantah-bantahan, adu pendapat, adu ini, macem-macem. Nah, nanti kamu akan menjadi lemah, hilang kekuatanmu. Loh, dikatakan oleh Allah begitu. Wasbiru, dan hendaklah kamu bersabar. Ya, kalau ada pendapat beda sudah ditahan satu sama lain, semua dikembalikan kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu beserta dengan orang yang sabar. Jangan berbantah-bantah. Dan nah ini dalam surat yang lain ada surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah berfirman, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ya, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu agama Allah, jami'ah, bersama-sama yang rukun, wala tafarraqu, jangan tafarruq kamu, ya, jangan bercerai-berai. Nah, inilah ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah. Yang menarik itu keterangan dari penafsir Al-Manar. Diterangkan di sini bahwa sebab-sebab kaum muslimin jadi lemah itu banyak sekali. Yang pada prinsipnya karena muslimin tidak mengamalkan ajarannya sebagaimana yang dimaksud oleh ayat ini. Di mana muslimin bercerai-berai. Cerai-berainya ini gara-gara karena yang satu saling berbantah dengan yang lain. Gara-gara berbeda mazhab. Sehingga tiap-tiap golongan fanatik kepada golongannya masing-masing. Lalu yang satu mencaci yang lain. Bahkan ada yang mengkufurkan yang lain. Lalu apa akhirnya? Akibat telah berdebat yang begitu panjang, timbul rasa tidak senang, timbul rasa berbeda, lama-lama rasa berbeda berkembang menjadi rasa permusuhan. Padahal permusuhan soal urusan agama begitu lebih keras daripada yang lain. Sehingga mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka sendiri telah menghinakan agama itu sendiri, tidak sadar. Maka
kita berhati-hati. Macam-macam lah. Kaum Sunni mendobrak, melawan kaum Syiah melabrak kaum lainnya, kan begitu isinya. Ulama kholaf menghantam ulama salaf tidak senang kepada ulama kholaf. Yang muda menghantam yang tua ngomong apa, anak muda ngerti apa, rame. Kaum muqallidun, orang-orang yang ahli taklid, ngantem mujadid, ya, mujtahid, ahli ijtihad, yang mujtahid, yang ahli ijtihad, ngejek kepada yang muqallid, remuk semua. Inilah. Mari kita tidak mencela loh. Saya ngomong ini nggak mencela. Mari kita perbaiki di cara-cara yang demikian ini. Ini yang menyebabkan kelemahan muslimin menjadi lemah, menjadi satu umat yang tidak diperhitungkan gara-gara menyalahi ayat ini. Maka segala penyebab yang menimbulkan yang demikian ini kita coba untuk dihilangkan tanpa menyalahkan pihak lain. Itu. Jadi hati-hati deh ya kalau ada beda pendapat, ya kan? Apalagi kalau sudah soal fikih ya, khilafiyah suka banyak kan, itu jangan rame. Nah, kalau ada ulama yang bicara soal hukum lalu berbeda pendapat, sedang mereka berbeda pendapat karena tidak mencari dan mendapatkan hukum yang sebenarnya, itu ijtihad yang ada pahalanya. Bukan karena mau menang, mau ingin benar sendiri, tapi ingin diridhoi oleh Allah. Hargailah begitu. Tapi kalau sudah berdebat karenanya, wah mau menang sini, bukan menuju ridho Allah. Hanya berdebat mau memenangkan akalnya karena merasa dia lebih pandai dari yang lain. Wah ini merasa lebih modern daripada yang lain, merasa lebih besar daripada ustadz-ustadz tingkat langgar surah. Wah jangan ya, semuanya menuju ridho Allah. Ingin memahami hukum Allah dengan sebenarnya, hargailah. Kalau keliru kita tanya, lo gimana ini, baiknya gimana, dasarnya apa. Jangan rame, jangan yang satu menuding yang lain, ya. Nah, kita muslimin juga jangan bersifat jamid, jangan jadi orang jamid dan jahid. Jamid itu beku pikiran, tidak kreatif, tidak inovatif. Itu namanya jamid, sifatnya jumud. Jumud sifatnya, jamid orangnya. Beku pikirannya, kreatif tidak, inovatif tidak. Tapi kalau datang pikiran dari orang lain, datang orang yang bukan dia gitu ya toh, lalu jadi jahid. Jahid orangnya sifatnya juhud. Juhud itu apa? Reaksioner. Asal datang dari orang lain tolak. Nah ini jangan begitu ya. Jangan jamid, jangan jahid. Oh, orang lain kok berpendapat, coba dengarkan. Oh, kok saya nggak cocok? Mungkin saya yang belum paham. Jangan begitu dulu merasa tidak cocok terus dilabrak. Jangan. Dipikir dulu, mungkin saya pemahamnya masih keliru. Tanyakan pada yang lain dulu. Jangan belum terus wah. Jangan. Ini agama milik Allah, bukan agama milik kita. Rame-rame. Jangan. Ingat baik-baik di ini ya. Jangan karena mungkin merasa pendidikannya lebih tinggi terus mesti merasa lebih benar urusan agama. Ini belum tentu. Iya. Kalau muslimin masih begitu, ini menjadi lemah. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, maksudnya demikian ya toh. Jadi masuklah kamu pada Islam ya, dengan damai, dengan rukun, jangan berantem-beranteman begitu. Ya, ada yang tidak kafah ya. Kalau puasa, sholat tidak. Ada yang begitu enggak?
Ada loh, bulan Ramadan ada orangnya puasa, tapi sholat tidak ada. Itu ya. Ada, kadang-kadang ada juga puasa enggak, sholat enggak, tapi zakat ada. Ada juga, nanti kalau diingatkan gue kan zakat. Nah ini, jangan begitu ya. Itu kan ya zakat, ya sholat, ya puasa, begitu dong ya haji. Itu jangan terus buat apa haji. Yang penting kan anak yatim loh. Anak yatim juga perlu, tapi hajinya juga wajib. Begitu ya. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, yang berada di studio pada pagi ini maupun yang berada di kediaman masing-masing dan berada di perjalanannya. Dengarkan, camkan, diresapi dengan baik-baik. Jangan sampai kita keliru. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kamu orang yang beriman mengikuti langkah lakunya setan. Apa yang dimaksud dengan langkah lakunya setan itu apa? Setan itu adalah unsur kejahatan. Segala apa saja yang akan membawa kita kepada kejahatan, kejelekan, apa saja yang akan menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah dan menyebabkan kita melanggar larangan-larangannya, itu jangan diikuti. Prinsipnya itu. Apa saja? Termasuk apa? Bercerai-berai, muslimin tidak rukun. Kerukunan di jalan baik-baik. Muslimin dengan muslimin yang rukun, muslimin dengan umat beragama lain yang rukun, umat beragama dengan bangsa dan negara dengan pemerintah yang rukun. Baik-baik dijaga. Jangan berbantah-bantah. Berbantah-bantah itu adalah langkah setan. Nah, berantem tidak rukun itu setan. Setannya tepuk tangan, sukses, berantem terus, remek lo, itu setannya. Itu ya jangan. Semua hal yang menyebabkan kita tidak melakukan yang baik, tinggalkan. Apa saja yang menyebabkan kita tidak melakukan yang benar, tinggalkan. Itu langkah laku setan yang menyebabkan mempengaruhi kita tidak mau melakukan yang baik. Datang sholat, belum isya cerita akhir pekan, belum isya return to Eden, belum isya lost man. Bukannya tidak boleh lihat lost man, bukannya nggak boleh. Belum isya kok mau lihat Mbak Pur. Alah susah. Jangan gitu dong, ya. Oh, Pak Sofyan, Jadi ini apa? Ini kan berlawanan. Jangan mengikuti langkah laku setan yang menyebabkan meninggalkan perintah Allah, yang menyebabkan melakukan larangan Allah. Jangan. Tapi apa? Ikutilah hal-hal yang baik-baik. Ini namanya jalan fisilmi. Jalan kepada Islam, jalan kepada kedamaian, kebaikan ini. Jalan kepada keselamatan. Ikuti yang itu deh. Yang gitu kan? Jangan ikuti yang macam-macam lain. Ngerukun, ya? Baik. Nah, nanti pemilu gimana, Pak? Yang rukun. Itu sistem yang menyejukkan. Jangan rame, pokoknya milih. Ibu harus ikut menyukseskan. Ini jalan keselamatan. Kita warga negara Republik Indonesia punya hak. Namanya mensukseskan itu, haknya dipergunakan untuk memilih. Kan gitu kan? Milih. Jadi namanya menyukseskan itu haknya dipergunakan untuk milih, nyoblos. Gitu. Nah, lalu apa? Ada kewajiban. Gitu kan? Kewajibannya harus dilaksanakan.
Kalau tadi menggunakan haknya nyoblos, kewajibannya apa? Kewajibannya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya. Sehingga ini namanya mensukseskan. Kewajibannya peraturannya ditepati sehingga suasana sejuk dan baik yang rukun gitu ya toh. Bersatu yang baik, ngumpul gitu ya. Nah, baiklah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, tuh, jadi jangan mengikuti yang tidak baik. Ditekan di mana saja begitu, ya. Waktu tender, ya toh? Tender, itulah yang suka-suka tender, ya toh? Itu juga yang baik. Ikuti jalan yang baik, jangan jalan yang tidak baik. Jangan langkah setan yang ditempuh, tapi langkah keselamatan, langkah kedamaian, langkah kerukunan, ya toh? Hingga benar-benar ada pemerataan. Itulah lakukan dengan baik-baik. Nah, jadi itulah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah lakunya setan. Mengapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya bagaimana bukan musuh? Allah menyuruh sholat. Nyata Allah menyuruh kamu supaya kamu sholat. Allah kan merintahnya begitu kan? Sholat. As-sholatu khairu minan naum. Waktu subuh azan kan begitu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Setannya bilang an-naumu khairu minas sholat. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Inilah itu musuh yang jelas-jelas nyata. Allah nyuruh sholat, dia nyuruh tidur, kan yang musuh tuh. Kamu dermawan yang sedekah malah pelit, ya setan nyata tuh, nggak usah diselidiki lagi tuh. Kamu yang baik malah jelek, jangan bohong. Hobi lagi lah. Uang ada bilang nggak ada, disimpan di peci. Alah Pak Sofyan. Nanti kalau kondangan Bu Sofyan bilang itu uang masjid. Padahal pengurus masjid aja nggak pernah. Alah. Jangan begitu, ya toh. Itulah. Suruh ngomong jujur malah enggak itu. Jadi itulah, itu musuh yang nyata. Hindari. Nah, begitu. Jadi jangan sampai keliru kita ini. Nah, begitulah kiranya pagi ini taklim kita ya. Besok pagi kita lanjutkan dengan ayat yang ke-209. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.